أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang binasa adalah orang yang merasa bahagia ketika berbuat maksiat dan bersedih hati ketika ia tidak melakukannya. Orang yang binasa adalah orang yang bangga dengan kemaksiatannya dan tidak mencoba menutupi dirinya dari kemaksiatan itu. Kita bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut dan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Al-Jasiyat ayat 18. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar jangan terpengaruh oleh sikap orang-orang Quraisy, karena Allah telah menetapkan urusan syariat yang harus dijadikan pegangan dalam menetapkan urusan agama dengan perantara wahyu. Maka peraturan yang termuat dalam wahyu itulah yang harus diikuti,
tidak boleh mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Syariat yang dibawa oleh para rasul terdahulu dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada asas dan hakikatnya sama-sama berasaskan tauhid, membimbing manusia ke jalan yang benar, mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat, menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar. Jika terdapat perbedaan, maka perbedaan itu bukanlah masalah pokok, hanya dalam pelaksanaan ibadah dan cara-caranya. Hal ini disesuaikan dengan keadaan, tempat dan waktu. Innahum la yaghnu anka minallahi syai'a wa innaz zalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Jasiyah ayat 19. Hadirin rahimakumullah, pada ayat ini Allah menjelaskan bahawa orang-orang musyrik tidak mengetahui syariat Allah dan tidak mengakui keesaannya. Karenanya mereka tidak akan dapat menolak atau menghindari azab Allah yang ditimpakan kepada mereka di hari kiamat kelak. Kemudian diterangkan bahawa orang musyrik itu saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lain dalam melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Ditegaskan pula bahawa tipu muslihat mereka dijalankan dengan bersekongkol untuk merintangi dan merusak agama Islam dan memecah belah kaum muslimin. Hal seperti ini dapat mereka lakukan selama hidup di dunia saja. Sedangkan di akhirat nanti, hal itu tidak dapat mereka lakukan. Pada hari itu, seseorang tidak dapat menolong orang lain dan tidak dapat menanggung dosa orang lain. Tiap-tiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri-sendiri. Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan bahawa Dia pelindung orang-orang yang bertakwa. Takwa yang mereka lakukan untuk mencari keridhaan Allah dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Firman Allah, wa kaifa takfuruna wa antum katla alaikum ayatillahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Baqarah ayat 101. Mengapa kaum muslimin mengingkari Allah dan mengikuti ahli kitab, padahal mereka telah mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka, dan ayat-ayat itu adalah sumber petunjuk yang mengandung segala macam kebaikan dan selalu menganjurkan agar memelihara keimanan. Sedang Rasulullah SAW sendiri masih berada di tengah-tengah mereka sebagai lambang kebenaran, kebajikan dan persaudaraan. Maka pantaskah orang yang beriman yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian besar mengikuti golongan yang mengikuti segolongan orang yang sudah nyata kesesatannya sebelumnya dan menyesatkan orang banyak dari jalan yang lurus. Karena itu hendaklah seorang mukmin berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Dengan demikian akan terpeliharalah mereka
dan selalu berada di lingkungan hidayahnya, tidak akan sesat selama-lamanya dan tidak akan merasa takut. Firman Allah, tilka minal anba'il ghairi fuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumik min qablika hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahui dan tidak pula kamu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini, yaitu surah Hud ayat 49 yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahawa kisah Nabi Nuh alaihissalam dan kisah para nabi lainnya adalah berita penting yang termasuk dalam hal-hal yang gaib yang diwahyukan Allah kepadanya, yang belum pernah diketahuinya dan belum pernah pula diketahui oleh kaumnya sebelum itu, sehingga mereka bisa menuduh bahawa kisah itu diperoleh dari orang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan kisah itu kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab para nabi sebelumnya. Seandainya ada di antara kaumnya yang pernah mendengarnya, maka pengetahuan mereka itu hanya secara global dan samar-samar. Oleh karena itu, sekalipun berbagai tuduhan mereka lemparkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah memerintahkannya supaya bersabar menghadapi kaumnya yang banyak menyakitkan hatinya, sebagaimana Nuh alaihissalam bersabar menghadapi kaumnya yang mengejek dan mencemoohkan beratus-ratus tahun lamanya. Hal serupa itu sudah terjadi menjadi sunnah Allah pada Rasul-Rasulnya. Namun demikian, kesudahannya adalah kemenangan dan keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa dan sabar. Sebaliknya, kekalahan dan kerugian akan menimpa orang-orang yang membangkang terhadap kebenaran dan orang-orang yang berbuat jahat. Ini sesuai dengan ayat-ayat lain seperti firman Allah, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi atau hari kiamat. Al-Mu'min ayat 51. Dalam Al-Quran tidak diterangkan dengan tegas berapa usia Nabi Nuh alaihissalam, tetapi hanya disebutkan dalam firman-Nya sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-Ankabut ayat 14. Yang jelas, pada ayat tersebut hanya menyatakan Nabi Nuh alaihissalam tinggal di antara kaumnya selama 950 tahun. Ada kemungkinan bahawa rentang waktu tersebut hanya menunjuk pada jangka waktu dalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya, dan ada kemungkinan pula bahawa itulah jumlah seluruh usianya, termasuk di dalam masa menyampaikan dakwah. Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang-orang munafik itu menyiksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ahzab ayat 24. Pada ayat ini Allah menerangkan bahawa sebab adanya ujian dan cobaan bagi orang-orang yang beriman ialah untuk membedakan yang jelek dengan yang baik, yang benar-benar beriman dan yang kafir. Ujian ini juga bertujuan untuk menyatakan dan menampakkan apa yang berada di dalam hati mereka yang sebenarnya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 31, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan kami uji perihal kamu. Firman Allah juga di dalam surah Ali Imran ayat 179, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia membedakan yang buruk dari yang baik.
Ali Imran ayat 179. Kemudian setelah jelas keadaan mereka, maka Allah memberi pahala kepada orang yang benar-benar menepati janjinya dan mengazab orang-orang munafik yang tidak menepati janjinya. Sekalipun demikian, pintu taubat masih terbuka bagi orang-orang yang munafik itu, yaitu jika mereka beriman, menepati janjinya dan mengerjakan amal soleh, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya dahulu. Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan kepada hamba-hambanya bahawa Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, menghapus segala dosa-dosa orang-orang yang benar-benar bertaubat, seakan-akan dosa itu tidak pernah diperbuatnya. Jadi ayat ini dipahami bahawa pintu taubat itu selalu terbuka bagi setiap hamba yang melakukannya. Oleh kerana itu, hendaklah kaum muslimin selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi matusal ainun binazar wa udhunin bi khabar. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذاروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن أم بلدنا هذا خاصة وأن سائر البلاد المسلمين أمة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Jemaah sekalian, mari kita rapatkan dan